Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di dalam video kami kali ini kami akan menjelaskan atau sedikit memaparkan apa saja sih yang ada di UKM Penggilingan Kopi Cap Jempol Kepahyang. Yang nantinya rekan-rekan saya akan menjelaskan dari mulai profil usaha, motivasi, visi misi usaha, omset produk, analisis quote, matriks internal dan eksternal, tabel perhitungan squad, dan analisis kuadran. Baik, langsung saja kita mulai videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka terlebih dahulu untuk pemaparan materi dari kami, yaitu dari kelompok 4, UKM Penggilingan Kopi Bubuk Cap Jempol Kepahyang. Yang terhormat kepada dosen pengampuh, yakni Ibu Yosi Arisandi, MM. Kemudian kami yang terdiri dari Aldi Fikardi, Bunga Sandrina, Depa Mezia, Elsie Fitriani, Fitri Handayani, Yuni Mulyana. Lanjut kepada profil usaha. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 1996, dijalankan oleh Bapak Heri dan Ibu Mary yang berstatus suami istri, berlokasikan di Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Awalnya usaha ini berdiri di Kota Curup pada tahun 1985, hingga sekarang telah membuka cabang baru di Kota Kepahyang. Kemudian motivasi usaha, motivasinya sangat menarik, di mana kesuksesan sebuah bisnis tidak akan bisa didapatkan dengan cara instan. Mari bangun sistem bekerja, sifat pantang menyerah, mengembangkan ide yang dimiliki, optimis terhadap yang dijalani, open-minded, profesional dalam berwirausaha, tekun dalam bekerja, dan jangan lupa sholat, serta berdoa. Visi dan misi usaha. Visi, menjadi pelopor usaha kopi terkemuka yang berkualitas dengan cita rasa yang tinggi, dan menjadi produsen kopi nomor 1. Misi, mengutamakan kualitas produk. Kualitas yang paling utama adalah kesehatan dan gizi produk. Memulai usaha dari hal yang terkecil kemudian dapat dikembangkan menjadi usaha yang besar. Kesederhanaan dalam arti di sini bahwa usaha ini dijalankan belum mengutamakan kemasan yang eksklusif, namun lebih kepada isi kemasan. Omset produk penggilingan kopi cap jempol. Dalam sehari, usaha ini bisa mendapatkan hasil produksi 25-50 kg kopi bubuk siap saji yang sudah dikemas rapi dan label bungkus 1/2 kg sampai 1 kg. Mengenai keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha kopi cap jempol ini tidak dapat dipastikan karena menjadi rahasia pemilik usaha. Namun, bisa diperkirakan pemilik usaha mendapatkan pendapatan mencapai 2 juta rupiah per bulan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pekerja yang ada berjumlah 4 orang dan penghitungan hasil produksi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan analisis SWOT pada usaha penggilingan kopi bubuk cap jempol. Setelah kami analisis dari usaha ini, kami mendapatkan data dan menyimpulkannya sebagai berikut. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pada usaha penggilingan kopi bubuk cap jempol memiliki kekuatan 1. Kualitas aroma dan rasa yang tinggi. 2. Produk tahan lama dan terbebas dari bahan kimia. 3. Memiliki lokasi usaha yang strategis karena berada di tengah kota. 4. Memiliki pengalaman yang cukup di bidang usaha penggilingan kopi. 5. Kesiapan modal yang memadai. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Pada usaha penggilingan kopi cap jempol terdapat kelemahan sebagai berikut. 1. Tempat produksi yang masih sempit. 2. Jangkauan pemasaran yang masih minim. 3.
cuaca yang seringkali tidak mendukung dan menghambat pengeringan kopi mentah. 4. Masih kurangnya promosi melalui jaringan market online. 5. Kurangnya variasi dalam produksi yang hanya menghasilkan satu jenis kopi. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Pada usaha penggilingan kopi cap jempol memiliki peluang sebagai berikut. 1. Mempunyai nama baik karena usaha ini merupakan cabang kedua. 2. Sering menjadi oleh-oleh wisatawan yang berwisata ke Kepahyang. Untuk daerah ini, masih minim jenis usaha yang serupa. 4. Banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani kopi sehingga memungkinkan usaha akan berjalan lancar. 5. Dapat membuka lowongan kerja bagi masyarakat sekitar. Dan yang keempat, threats atau ancaman. Pada usaha penggilingan kopi cap jempol, terdapat ancaman sebagai berikut. 1. Naiknya tarif listrik dan bahan bakar mesin. 2. Munculnya pesaing baru. 3. Distribusi produksi terdahulu dapat menjadi pesaing. 4. Meningkatnya produksi kopi instan lainnya. 5. Daerah produksi yang luas di Kepahyang membuat distribusi pesaing menjadi semakin luas. Baiklah, saya Bunga Sandrine Elistia akan membahas tentang hasil analisis faktor strategi matriks IFAS dan EFAS. Yang pertama itu adalah matriks IFAS atau Internal Factor Analysis Summary. Diketahui bahwa total skor faktor strategi internal adalah sebesar 4,1 yang termasuk ke dalam kategori kuat. Kekuatan utama yang dimiliki usaha penggilingan kopi bubuk cap jempol ini adalah kualitas kopi yang baik dan produk yang tahan lama dibanding produk pesaing dengan skor masing-masing 0,75 dan 0,75. Kedua parameter tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kekuatan yang dimiliki oleh usaha ini. Karena tempat produksi yang masih sempit dan kurangnya promosi merupakan faktor dari kelemahannya. Adapun skornya yaitu 0,4 dan 0,6. Itulah dampak kelemahan terbesar pada pengembangan usaha saat ini. Kedua adalah matriks EFAS atau External Factor Analysis Summary. Diketahui bahwa total skor strategi eksternal ini adalah 3,35. Dengan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani kopi mentah dan masih minimnya usaha seperti membuat, faktor ini merupakan peluang dan masing-masing skor adalah 0,64 dan 0,2. Dengan adanya ancaman meningkatnya produk lain dan naik tarif listrik dan bahan bakar membuat faktor ini menjadi ancaman usaha dengan masing-masing skor 0,68 dan 0,44. Tabel perhitungan SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Faktor pertama memiliki kualitas aroma dan rasa yang tinggi dengan bobot 0,15 dan skor 0,75. Yang kedua, pemilik dan karyawan memiliki pengalaman yang cukup pada bidang usaha ini. Bobot 0,5 dan skor 0,2. Yang ketiga, produk tahan lama dan terbebas dari bahan kimia. Bobot 0,15 dan skor 0,75. Yang keempat, kesiapan modal yang memadai. Bobot 0,1 dan skor 0,4. Yang kelima, memiliki lokasi usaha yang strategis karena berada di tengah kota. Bobot 0,1 dan skor 0,4. Total 0, untuk skor 2,5. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Faktor 1, tempat produksi yang masih sempit, bobot 0,1 dan skor 0,4. Yang kedua, cuaca yang seringkali tidak mendukung dan menghambat pengeringan kopi mentah, bobot 0,5 dan skor 0,1. Yang ketiga, masih kurangnya promosi melalui jaringan market online, bobot 0,15 dan skor 0,6. Keempat, jangkauan pemasaran masih minim, bobot 0,05 dan skor 0,2. Yang kelima,
kurangnya varian dalam produksi yang masih dalam produksi yang hanya menghasilkan satu jenis produk, bobot 0,1 dan skor 0,5. Total skor 1,6 dan strength dikurang weakness adalah 2,5 dikurang 1,6 atau X sama dengan 4,1. Ketiga, opportunities atau peluang. Faktor pertama adalah mempunyai nama baik karena usaha ini merupakan cabang kedua. Bobot 0,05 dan skor 0,15. Yang kedua, sering menjadi oleh-oleh wisata yang berwisata di Kepayang, bobot 0,13 dan skor 0,39. Yang ketiga, untuk daerah ini masih minim jenis usaha yang serupa, bobot 0,10 dan skor 0,2. Yang keempat, banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani kopi sehingga memungkinkan ketersediaan kopi mentah tercukupi, bobot 0,16 dan skor 0,64. Yang kelima, dapat membuka lowongan kerja bagi masyarakat sekitar, bobot 0,6 dan skor 0,24. Total untuk peluang itu sendiri, skor 1,62. Yang terakhir adalah threats atau ancaman, yang mana faktor pertama adalah naiknya tarif listrik dan bahan bakar, bobot 0,12 dan skor 0,36. 2. Muncul pesaing baru, bobot 0,11 dan skor 0,44. Ketiga, distribusi produksi terdahulu dapat menjadi pesaing, bobot 0,05 dan skor 0,1. Keempat, meningkatkan produk instan lainnya, bobot 0,17 dan skor 0,68. Yang kelima adalah daerah produksi yang luas di Kepayang membuat distribusi pesaing menjadi luas, bobot 0,05 dan skor 0,15. Total dari tracks adalah 1,75 dan opportunity dan dikurang track sama dengan 1,662 dikurang 1,78 atau Y sama dengan 3,5. Y sama dengan 3,35. Next, analisis kuadran, di mana bisa kita lihat di dalam tabel ini terdapat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Juga terdapat sumbu X dan sumbu Y. Mari kita bahas dari sumbu Y. Sumbu Y memiliki nilai 3,35 yang kita dapat dari hasil tabel perhitungan SWOT, di mana opportunity dikurang street dengan nilai opportunity 1,62 dan nilai street 1,78. Sehingga apabila dikurangkan menghasilkan nilai 3,35 yang merupakan nilai dari sumbu Y. Dan sumbu X itu memiliki nilai 4,1 yang kita dapat dari tabel perhitungan SWOT, yakni street dikurang witness, di mana nilai streetnya tadi 2,5 dengan nilai weakness 1,6, sehingga apabila dikurangkan menghasilkan nilai 4,1, sehingga itu merupakan nilai dari sumbu X. Jadi dari analisis di atas bahwa usaha penggilingan kopi cap jempol ini terdapat di dalam kuadran 1, berarti usaha penggilingan kopi cap jempol memiliki posisi strategis yang sempurna. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya usaha penggilingan kopi bubuk cap jempol sudah berdiri sejak tahun 1996 yang berlokasikan di Kota Kepayang, Provinsi Bengkulu. Usaha ini memiliki pengalaman dalam mengelola kopi sejak tahun 1985 dari leluhur keluarga yang dikelola oleh Pak Heri dan Ibu Mary. Pada awalnya, usaha ini didirikan di Kota Curup berseberangan dengan Kota Kepayang. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya usaha, kini penggilingan kopi Pak Heri sudah memiliki 2 cabang. Jadi, berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal,
Usaha penggilingan kopi yang berada di Kota Kepayang ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, untuk mengembangkan usaha dalam mempertimbangkan antara kekuatan dan peluang, ada baiknya untuk melakukan terobosan seperti membuat baliho dengan tulisan cabang kedua kopi Cap Jempol dan memperhatikan proses produksi dan pengemasan kepada para konsumen agar menambah daya tarik bagi konsumen. Kedua, dalam mengatasi antara kelemahan dan peluang, pengusaha perlu mencari tahu hasil kopi mentah terbaik dengan cara bekerja sama dengan para petani kopi supaya berkenan menjual hasil panen kopi mentah terbaik dengan harga yang terjangkau. Ketiga, dengan adanya kekuatan yang diiringi ancaman, pengusaha perlu mempertahankan kualitas yang ada dan tetap memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para konsumen. Dan yang terakhir, dalam situasi antara kelemahan serta ancaman, apabila tidak ditemukan solusi yang tepat dan cepat, maka jalan terakhir yang harus ditempuh adalah menutup usaha sementara dan mencari alternatif kopi mentah lain yang sesuai keinginan supaya tidak mengecewakan para konsumen. Itulah penjelasan singkat dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.